memaknai esensi malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat di dalam Sahih Ibnu Huzaimah ini tentang Lailatul Qadar, ya, Ibnu Huzaimah mengatakan, ana kuntu as'alun nas anha, aku yang paling banyak bertanya kepada Rasul tentang Lailatul Qadar ini. Kultu, kata Ibnu Huzaimah, ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar, ceritakan kepadaku tentang Lailatul Qadar, afi Ramadan hiya au fi ghairi, apakah Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kemudian Rasul menjawab, qala bal hiya fi Ramadan, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Huzaimah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari kemudian berkata, qultu takunu mal anbiya makanu fa idza kubidu rufi'at amhiya ila yaumil qiyamah. Apakah malam Lailatul Qadar itu ada hanya ketika para nabi hidup, dan ketika para nabi sudah wafat, Lailatul Qadar itu kemudian tidak ada, atau Lailatul Qadar itu sampai ke hari kiamat? Kemudian Rasul SAW menjawab, qala la bal hiya ila yaumil qiyamah. Malam Lailatul Qadar itu akan ada terus sampai hari kiamat. Makanya insya Allah di tahun ini juga, di Ramadan ini pasti akan muncul malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dekati makna Al-Qadar, ya, dalam Al-Quran, kita bisa melihat makna Al-Qadar di dalam Al-Quran itu ada 3 makna, ya. Yang pertama, makna Al-Qadar itu takdir, ya, ketentuan Allah, ya. Ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, menurut ukuran takdirnya itu, ya. Kemudian yang kedua, makna Al-Qadar itu adalah sempit, ya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 umpamanya salah satunya, kita bisa melihat Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkannya, ya, wa yaqdir, ya, bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian makna yang ketiga adalah kehormatan, ya. Lailatul Qadar, Al-Qadar itu kehormatan. Seperti di dalam surat Al-An'am ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullaha haqqa qadrih, ya, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Nah, kalau berdasarkan 3 ayat di atas, maka makna yang terkandung sebenarnya di malam Lailatul Qadar itu, pada malam Lailatul Qadar itu nanti akan ada yang disebut dengan takdir sanawi, ya, takdir tahunan. Karena apa? Karena kan kita ini sebenarnya sudah digariskan takdirnya oleh Allah ketika kita dikandung oleh ibu kita, ya, pada 4 bulan ketika dikandung, ditulis di takdirnya itu namanya takdir umuri, takdir selama kita hidup. Tapi dari takdir umuri itu di breakdown lagi menjadi takdir tahunan, ya. Makanya bulan Sya'ban itu disebut laporan tahunan amal kita. Karena apa? Karena pada malam Lailatul Qadar itu dituliskan untuk takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu bisa kita bayangkan ketika orang Lailatul Qadar, dia isi dengan ibadah, dia isi dengan banyak meminta kepada Allah, ya, maka insya Allah di tahun itu dia akan baik, gitu kan. Nah, itulah kenapa kita harus menjemput, harus mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau makna Lailatul Qadar itu adalah makna Qadar itu sempit, karena pada malam Lailatul Qadar ini semua malaikat sampai kepada malaikat Jibril itu turun, sehingga sebenarnya menyempit bumi ini, karena diisi oleh para malaikat yang senantiasa mengucapkan salam kepada orang yang beribadah pada malam itu. Hanya kita tidak bisa melihatnya saja, ya. Jadi pada malam itu bumi akan dipenuhi oleh malaikat. Dan yang terakhir, bahwa makna Al-Qadar itu kehormatan, karena orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu di sisa
di sisa waktu ini, ya marilah kita berusaha untuk apa? Untuk mengisi dengan banyak ibadah, ya. Saya mungkin akan lebih praktis untuk mendiskusikan ibadah-ibadah yang sangat penting untuk kita lakukan, ya. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau dalam hadis sahih, ya hasan sahih, berarti hadis sahih li ghairi, disebutkan oleh Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harpun walakin alif harf walamun harpun wa mimun harpun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya suatu dan satu adalah 10 kebaikan. Tidak aku berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di luar Ramadan itu satu hurufnya 10 kebaikan, maka kalau di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan lagi menjadi 70 kan, ya. Jadi kira-kira sampai 700, satu huruf itu 700 kebaikan. Kalau kita membaca dalam satu juz itu ada yang meneliti kurang lebih dalam satu juz itu ada 7.000 huruf, maka sebenarnya kalau kita menamatkan satu juz ya di bulan suci Ramadan ada 4.900.000 kebaikan. Ini luar biasa. Kalau 30 juz, waduh, sudah di atas 100 juta kebaikan ya. Makanya ini yang harus kita biasakan. Kemudian ada yang menariknya lagi, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, Allah sudah menggaransi bahwa Allah akan mudahkan kita untuk membacanya, Allah juga akan memudahkan kita untuk mempelajarinya, dan juga Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya. Dalam surat Al-Qamar, ini ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, Allah ulang-ulang kata-kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu, ya. Jadi bagi setiap usia Allah mudahkan untuk apa? Untuk membaca, kemudian mempelajari dan kemudian mengamalkannya. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa membaca karena sulit, ya. Ini pasti Allah mudahkan. Nah, kemudian juga kita bisa melihat juga ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an dengan sifat kasih sayangnya. Makanya di dalam surat Ar-Rahman Allah menggunakan asmaul jalalahnya itu dengan Ar-Rahman, ya. Jadi ketika mengajarkan ya Al-Qur'an Allah menggunakan Ar-Rahman, ya, yang Maha Pemurah. Ini maksudnya apa? Bahwa Al-Qur'an ini isinya adalah apa? Ya, adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, oleh karena ini harus jadi pelajaran juga bagi kita bahwa ketika kita sedang mendakwahkan Al-Qur'an, maka rasa kasih sayang ini yang harus muncul. Ketika mengajarkan Al-Qur'an, kasih sayang ini yang harus muncul. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan ini juga tadi pas di pengajian keluarga besar UIK, ini tentang memperbanyak doa di akhir Ramadan, apalagi ketika kita menyongsong malam Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah, ini ayat 183 sampai 187, ya. Ayat 183 Allah berbicara masih tentang Ramadan, ya, tentang kewajiban puasa Ramadan. Ayat 184 yang terkait dengan puasa juga, ayat 185 terkait dengan puasa, ya, ayat 186 ini terkait dengan doa, ayat 187 terkait dengan puasa. Ya, jadi Allah sisipkan ayat doa di antara ayat puasa. Padahal kalau umpamanya
Allah berkehendak, Allah bisa saja membuat ayat 187 yaitu uhilla lakum lailatas syam itu di ayat 186. Nah, ayat 186-nya yang wa idza sa'alaka ibadi umpamanya dipindah ke ayat 187 sehingga pembahasan puasa itu dari 183 sampai 186. Nah, baru doanya ayat 187. Itu bisa saja Allah katakan itu atau Allah buat itu. Tetapi itu tidak terjadi ya. Allah sisipkan doa di antara ayat-ayat puasa. Kenapa sebabnya? Para ulama tafsir menyebutkan salah satu hikmahnya adalah agar kita banyak berdoa kepada Allah di saat terutama ketika kita sedang puasa ini. Nah, kenapa sebabnya kita harus berdoa ya? Kadang-kadang orang ketika i'tikaf dia menganggap bahwa ibadah itu hanya membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir, kemudian doanya sedikit. Nah, padahal doa itu adalah ibadah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini dalam hadis Sahih ada Hasan Sahih menurut Nasai yaitu hadis Sahih li ghairi ya, ada yang menyebutnya kalau Ibnu Hibban menyebutnya hadis sahih ya. Rasul SAW bersabda ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau umpamanya kita sedang i'tikaf, kualitas banyak berdoa itu sebenarnya adalah ibadah juga. Hanya kadang-kadang kita menganggap aduh kalau sedang i'tikaf doanya sedikit. Nah, padahal doa itu adalah bagian dari ibadah ya. Dan kalau orang yang selalu berdoa itu menunjukkan bahwa bahwa dia pasti tidak akan frustrasi kan menghadapi keadaan apapun, umpamanya kondisi yang seberat apapun. Kalau orang yang selalu berdoa kepada Allah, hatinya akan tetap optimis ya. Kalaupun umpamanya punya bawahan yang agak sedikit kurang baik, kita kan tinggal berdoa kepada Allah karena nanti Allah yang akan memberi jalan kepada bawahan kita dan seterusnya. Jadi tidak akan stres sebenarnya kalau orang yang suka berdoa itu. Nah, kemudian ternyata semakin banyak kita berdoa itu justru semakin baik. Karena setiap doa yang kita panjatkan itu mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu jangan terlalu irit di dalam berdoa. Kadang-kadang ada orang yang selesai sholat langsung berangkat. Kenapa tidak berdoa? Allah sudah tahu apa yang saya inginkan katanya kan. Jadi tidak usah panjang-panjang doanya. Nah itu sebenarnya kurang baik gitu kan. Nah, kita bisa melihat di dalam hadis sahih juga ya, hadis sahih li ghairi dari Ubadah bin Somit disebutkan di muslimun yad'ullah ta'ala bida'watin illa atahullahu ta'ala iyyahu ya. Tidak ada di atas muka bumi ini seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah akan memberinya. Ya ausarafa anhu minasu'i mislaha ya, atau Allah akan menolak kejelekan dari orang itu. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahim. Selama ia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi. Nah, kemudian ada seorang sahabat berkata, kalau begitu idzan nukassiru ya, idzan nuksir ya. Ini kurang ininya idzannya itu bukan idzan nuksir ya. Kalau begitu kami akan banyak berdoa ya Rasul ya. Kemudian apa jawaban Rasul? Qala Allahu aktsar. Rasul mengatakan Allah itu lebih banyak lagi. Ya, oleh karena itu kalau umpamanya semua kita banyak berdoa itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun juga ya. Kalau semuanya berdoa meminta umpamanya dilapangkan rezekinya, bagi Allah tidak ada masalah apapun ya. Nah, karena itu harus memang banyak berdoa. Nah, termasuk juga di sini disebutkan ketika seorang hamba Allah itu mengangkat tangannya berdoa, maka Allah pasti akan memberinya dan Allah malu kalau tangannya itu ditutup dalam kondisi Allah tidak memberi apa-apa. Coba kita bisa bayangkan ya. Kalau kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah ya,
Allah malu kalau ketika kita menelungkupkan tangan kita, menutup tangan kita, Allah tidak memberi kita apa-apa. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ya, ketika memang berdoa, angkatlah tangan kita ya. Guru-guru kita, orang tua kita mengajari kita bagaimana berdoa itu ya. Nah, ini disebutkan dari hadis Salman ya, hadis Hasan. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha pemalu dan maha pemurah. Yastahi, Allah itu malu idza rafa'a rajul, ketika seorang laki-laki ya mengangkat yadaihi, mengangkat kepada Allah kedua tangannya, ayyarudahuma sifron khaibatain, yaitu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong ya, tangan hampa, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu ketika kita berdoa dengan mengangkat tangan ya, maka Allah akan memberi kepada kita kebaikan. Nah, kemudian juga ternyata berdoa itu kan banyak di antara kita ketika berdoa dalam keadaan sulit baru berdoa. Ketika senang tidak berdoa, tapi itu masih mending juga ya. Tapi sebenarnya yang paling baik adalah kalau kita ingin doa kita dalam keadaan sulit dikabul oleh Allah, maka harus memperbanyak doa ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajib Allahu lahu inda syada'id wal qurab, falyuksir minad du'a fi rakha." Ya. Barang siapa yang senang ya, Allah akan mengabulkan doanya inda syada'id, dalam keadaan dia kesulitan ya, wal qurab ya, kebingungan, falyuksir minad du'a fi rakha, maka hendaklah ia memperbanyak dari doa fi rakha, dalam keadaan lapang, dalam keadaan dalam keadaan kecukupan materi, maka banyak berdoa di situ, maka ketika dalam keadaan sulit doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga adalah pencemburu. Oleh karena itu kalau ada masalah kemudian kita mengadukannya kepada manusia, justru Allah tidak suka dan tidak akan menyelesaikan masalah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita punya masalah kemudian kita adukan kepada Allah ya, dengan doa, dalam doa kita, dalam ibadah kita ya, terutama di 10 hari terakhir ini, maka Allah yang akan membuka kesulitan kita ya. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud ya, hadisnya hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazarat bihi faqah." Barang siapa yang tertimpa kesulitan ya, biasanya kalau faqah itu kesulitan di ekonomi, umpamanya kan pekerjaan dan lain-lain. Fa'anzalaha bin nas, lalu ia mengadukan kesulitannya itu kepada manusia. Lam tusadda faqatuhu, maka kesulitannya tidak akan ditutup oleh Allah ya. Tapi wa man nazalat bihi faqah, barang siapa yang turun kepadanya kesulitan, fa'anzalaha billah, kemudian ia menyampaikannya, mengadukannya kepada Allah ya, dalam doanya, dalam ibadahnya, fayushikullah ya, lahu birizkin ajilin au ajilin, maka Allah akan menyegerakan untuknya ya, birizkin ajilin, disebutnya rizkin ajilin. Rizkin ajilin kalau pakai ain ini adalah rizki yang cepat, jadi tidak lama setelah dia berdoa pasti Allah akan membukakan jalan keluarnya. Au ajilin, atau yang ajilin, yang akan tertunda tapi akan diturunkan oleh Allah kepada orang itu ya. Jadi bedanya, kalau ajilin itu cepat, kalau ajilin itu agak lambat ya. Hadisnya hadis sahih ini memang diyakini datang dari Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah berkata yang bohong untuk kita. Kemudian yang keenam, ini kadang-kadang karena orang tidak menyukai keadaan, tidak menyukai ada kelakuan anak, ada kelakuan orang lain yang berbuat kurang baik, dia kemudian mendoakan yang tidak baik. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks bukan konteks orang tersebut menghinakan Islam, dalam konteks bukan memusuhi Islam ini ya, umpamanya dalam muamalah biasa-biasa ya, maka kita tidak boleh mendoakan yang keburukan ya, mendoakan kejelekan
untuk diri kita. La tad'u ala anfusikum. Memang terkadang setan atau hawa nafsu kita ini membisikkan sesuatu yang buruk untuk diri kita, ya. Wah, sepertinya mau ditimpa kejelekan dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah adalah hembusan dari setan. Itu adalah tipu daya dari setan, atau itu adalah dari nafsu. Nah, kenapa sebabnya? Karena kita dilarang sebenarnya di dalam Islam menginginkan sesuatu yang buruk untuk diri kita. Termasuk juga wala tad'u ala auladikum, ya, janganlah berdoa untuk keburukan anak kamu sekalian, ya. Wala tad'u ala khadamikum, ya, dan juga jangan mendoakan keburukan terhadap yang bekerja kepada kamu sekalian, ya, kepada kita, ya, bawahan dan seterusnya. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga jangan mendoakan keburukan terhadap harta kita, ya. Punya mobil umpamanya mogok, ini kan disumpah serapa, itu yang tidak boleh. Kalau petani umpamanya punya pohon tidak berbuah-buah, kan suka dimarah-marahinnya. Wala tad'u ala amwalikum. Kenapa sebabnya? La tuwafiqu minallah sa'atan, ya. Janganlah kamu menemukan dari Allah itu satu waktu. Yus'alu fiha ata'an, yang diminta Allah di dalam waktu itu ata'an, satu pemberian. Fayastajibu lakum, maka Allah mengijabah bagi kamu sekalian, ya. Hadisnya hadis riwayat Muslim, ya. Nah, oleh karena itu harus membiasakan mendoakan kebaikan, ya. Kecuali kepada orang yang memang memusuhi Islam, ya. Kalau itu memang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam ayat yang lain, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim, ya. Itu disebutkan. Nah, kemudian ketika kita ini sharing, ketika kita beribadah, berdoa, memang Allah menyukai ada hal-hal yang kalau kita mendoakan dengan nama-nama Allah yang mulia, Allah menyukai, ya. Sama dalam kehidupan kita juga, kita mungkin punya nama yang kita senang kalau orang lain memanggil kita, ya. Tapi sebaliknya, kalau dahulu umpamanya waktu masih kecil, kita punya nama yang suka diolok-olok oleh orang lain yang kita tidak suka juga, gitu kan. Nah, Allah juga punya nama-nama. Ketika kita berdoa, Allah menyukai cara doa kita ini. Nah, ini ada dalam hadis sahih, ya, hadis sahih tentang seorang sahabat yang berdoa dengan Asmaul Jalalah. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Burdah, ya, an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki, seorang sahabat itu berdoa. Nah, dari sini juga mengajarkan kepada kita, kadang-kadang kalau kita berdoa kan hanya di dalam hati, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, sahabat itu memang berdoa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar. Ya, sudah barang tentu kalau banyak orang itu tidak boleh mengganggu, tapi minimal sebenarnya telinga kita mendengar doa kita, sehingga sehingga doa kita itu dilafadzkan oleh lidah kita, kemudian terdengar oleh telinga kita. Nah, si sahabat tadi dia berdoanya begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad. Nah, ini langsung al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Katsir merujuk hadis ini ketika beliau menjelaskan tentang fadilah dari surat Al-Ikhlas, ya. Jadi kata Syekh Ibnu Katsir, orang yang berdoa dengan surat Al-Ikhlas, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Sebabnya karena surat Al-Ikhlas itu demikian punya keistimewaan, ya. Satu-satunya surat yang hanya berbicara tentang Allah itu surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ada 4 ayat, tapi semuanya berbicara tentang Allah. Ada surat Al-Kautsar, dia 3 ayat, tapi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia tidak berbicara tentang Allah. Kemudian surat Al-Fatihah umpamanya, kan, yang menyebutkan 6 ayat, ada yang menyebutkan 7 ayat.
Di awal Bismillahirrahmanirrahim berbicara tentang Allah. Alhamdulillahirobbilalamin Allah. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Allah. Maliki Yaumiddin itu tentang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga masih terkait dengan Allah. Tetapi ketika ihdinas siratal mustaqim itu sudah doa kita. Makanya disebutkan apa Al-Ikhlas ini kata Ibnu Katsir ini luar biasa fadilahnya, sehingga kalau orang berdoa dengan surat Al-Ikhlas doanya akan diijabah. Nah, ketika Rasul SAW mendengar seorang sahabat itu berdoanya seperti itu, faqala, kemudian Rasul berkata, laqad sa'alta Allah bil ismil a'zam. Engkau sudah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta. Apabila diminta maka Allah akan memberi. Wa idza dunya bihi ajaba. Apabila dipakai berdoa, ya surat Al-Ikhlas itu ajaba, Allah pasti akan mengijabahnya, ya hadisnya hadis sahih, ya. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha juga umpamanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian ada di lain kesempatan hadisnya hadis Hasan, ya ini dari Mu'ad bin Jabal, sama juga kata Mu'ad, sami'an Nabi SAW. Nabi SAW mendengar rojulan seorang laki-laki wa huwa yaqul, dia itu berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya wahai Tuhan yang maha agung lagi maha mulia, ya faqala, kemudian Rasul SAW bersabda, qad istujiba laka, ya engkau telah diijabah, ya sudah dikabulkan untukmu pasal, maka mintalah engkau sekarang. Nah, jadi kalau orang berdoa diawali ya dzal jalali wal ikram, ya tapi tadi itu dia sedang memanggil Allah, maka kata Rasul ustujiba laka, ya itu sudah diijabah kepada engkau fasal, maka mintalah engkau. Kemudian nah ini yang banyak sebenarnya, tapi saya hanya ingin mengungkapkan yang memang bisa kita praktekkan, yang bisa kita lakukan, ya dari hadis-hadis yang yang bisa kita gunakan ketika kita beribadah dan terutama berdoa. Nah, terakhir adalah dari Abi Umamah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, innalillahi malakan muwakkalan bima yaqul ya arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang diberi tugas untuk mencari orang-orang yang berkata ya arhamar rahimin. Faman qalaha salasan, maka barang siapa yang mengatakannya, yang berdoanya ketika dia berdoa mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin salasan 3 kali. Qolal malak, maka malaikat itu akan berkata, inna arhamar rahimin qad aqbala alaika. Sesungguhnya arhamar rahimin ini sudah menghadap kepada engkau pasal, maka mintalah. Nah, jadi dari hadis-hadis ini sebenarnya apa yang diajar kita bisa menyimpulkannya bahwa kalau kita berdoa ini sudah doanya itu di bulan suci Ramadan, umpamanya di 10 hari terakhir menggunakan kata-kata umpamanya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalalul ikram, ya. Kemudian Allahumma inni as'aluka bi anna nashhadu alla ilaha illa anta al-ahdus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kata Rasul fasal, maka silahkan meminta maka kamu akan diberi. Nah, inilah yang yang bagi kita sekarang, ya, di dalam menghadapi kondisi baik dari aspek politik dan seterusnya, ya. Kalau Pak Arif Satria kemarin di Bandung menyebutkan kalau seperti di universitas itu ibarat yang main di lapangan becek, ya, harus gol tapi tidak boleh kotor, tidak boleh jatuh, kan begitu. Dalam kondisi-kondisi memang seperti ini, ya, sulit kondisinya, maka sebenarnya doa itu adalah senjata kita, ya. Dan apabila senjata itu kita gunakan terutama di 10 hari terakhir ini, menurut saya akan sangat berdampak sekali baik kepada kita sendiri maupun untuk masyarakat dan umat Islam. Oleh karena itu di akhir Ramadan ini hanya sebagian kecil saja, karena tadi itu kan kalau para
guru besar, para inohong ini sudah pada ini hanya ini sekedar mengingatkan ya. Kita bisa bisa melakukannya di akhir Ramadan ini di tengah kesibukan kita ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.